keluarga besar semua yang mengasihi kedua mempelai yang hadir hari ini. Bahasa campuran semua agenda bahasa Indonesia dan lagu kita adalah lagu bahasa Batak. Amin, kita puji Tuhan dari Bukueti nomor 10. Amin, kita berdoa. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan pernikahan mereka. Mereka datang memohon berkat, sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar pernikahan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang kepada kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tapi aku dan seisi rumah kami akan beribadah kepada Tuhan. Allah yang kuat mendukung aku saja ikut Jehovah Oloana. Itulah ayat yang mewarnai dan menggarami sekaligus menjadi dasar dari pernikahan ini. Karena itu biarkan kita berdoa, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, ibadah pernikahan tentu bukan hal yang baru lagi untuk kita. Apalagi yang sudah berkeluarga 3, 4, 5 dan seterusnya tahun. Kita yang ada di sini ini bukan ibadah pernikahan yang pertama yang kita ikuti secara langsung di tengah-tengah gereja. Tentu perlu kita lihat makna dari ibadah seperti ini untuk kita bersama. Sebenarnya yang pertama yang kita ambil dari setiap ibadah pernikahan. Ibadah pernikahan ini bukan perintah asal aja, bukan hanya melengkapi, tetapi inilah awal semua sukacita. Ibadah ini akan mewarnai kita semua, akan mewarnai kita semua, akan mewarnai kita. Lalu apa maknanya untuk kita yang sudah berbuat? Tentu Bapak Ibu Saudara, pujilah Tuhan, karena 2, 3, 4 sampai 20 tahun yang lewat Bapak ini berdiri seperti ini. Di mana saudara berdiri dan percaya bahwa ikatan itu adalah ikatan oleh Tuhan itu sendiri. Dalam menghijaukan kembali tanggung jawab kita sebagai imam Bapak dan sebagai penolong yang sepada di tongkat-tongkat ini akan jadi. Sekali lagi kita ingatkan kita kembali ikatan yang Tuhan berikan kepada kita. Awal yang lain yang terjadi di tengah-tengah kita. Yang pertama, bahwa ibadah ini adalah ujian dari semua jemaat, bahwa Allah menyertai saudara di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Karena dia tahan bahwa
sebagai para keluarga penolong yang sepadani tadi Hotman akan menjawab jalan tanggung jawab pada para persoalan makanan dan minuman, tetapi bagaimana iman kita semakin bertumbuh di tengah-tengah ini pernikahan dan keluarga bersama berkat-berkat Tuhan yang hadir yang turun di tengah-tengah kehidupan setiap keluarga. Itu kamu aktif kamu sohon kakak warga gereja mana dia kita berminggu asal kaimon anak doinan 3 tahun kita melihat Tuhan dalam menikah dan pada dari di mana karena ini omong dijauhkan kembali tanggung jawab kita. Yang kedua anak doinan warga nanti memang kami berhasil 20 tahun lewat karena ini tinggal menanamkan namun tinggi di Indonesia. Untuk ada yang isi, ada yang sudah ditinggalkan oleh kekasih hati kita atau suami kita yang para orang-orang yang menghadiri pada seperti ini. Akan doakan doa bersama Tuhan. Allah itu memang memberikan jodoh yang sepadan kunci. Ini bakal nasihat kamu mau ditinggal orang akan dihawal tapi ramuna. Karena ini banyak seperti ini menguatkan kembali keluarga itu harus menjadi keluarga yang setia, keluarga yang benar-benar keluarga menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dapat budi di ibadah sesama. Kita menghadiri ibadah seperti ini juga bagian dari Tuhan. Wadah kita dapat melakukan anak perempuan disuruh bangun di nangolok. Jangan ada tempat pilota. Wana mah perempuan. Rasuah pada dunia yang lain segala macam kalau dapat kilo akan tahu. Kita kan harus sesuai anak doa ini sekaligus sudah diwakili. Posrohan taman doa ibadah ini mengingatkan kita kembali ketika kita menghidupkan dua mempelai hari seperti ini. Dua pertama iman Tuhan moloh main sini marjo si dunia on asirohan anak kotu beruntu sonari pasako ikut sekolah perenok mana ketunan. Jadi ibadah ini menguatkan kita bukan hanya mengiringi mengilau bukan mengadani semua ini tak pernah hilang. Ini ibadah yang luar biasa. Sekali lagi tanggung jawab kita sebagai bapak, tanggung jawab kita sebagai ibu, bagi orang-orang yang sudah ditinggalkan kekasih hati suami atau istri kosrohanu hidungan ini batado namun dapat budi yang tamu istri pinopata asa roh akar daunilo nadigan obat pulau di ruang debata khusus untuk ilmu dan dunia hari ini. Tentu kita sudah banyak bertemu secara khusus karena Julia ini mulai dari Madua ya. Kita sudah banyak bertemu berbincang dari tentang jawab kami sebagai pimpinan gereja. Apa yang bisa kami berikan selama ini dengan waktu yang singkat ini. Tentu kita sudah banyak bicara diskusi tentang hal-hal yang menyangkut rohani kita. Ini nanti yang dipilih untuk menjadi catatan penting dari Tuhan di belakang. Ini bukan hanya persoalan kertas dan kepentingan, bukan. Kita percaya. Jadi menurut KKBP ada 2 ayat Alkitab, nekod di nekod KKBP secara khusus. Ia membuat. Kalau KKBP menghafalkan kemungkinan person bertahun ada surat baru rahmat. Nah, bagian ini bahwa dulu mana ada 2 rata-rata. Kalau itu lebih kurang pulang dari situ dia pulang bangun jalan satu waktu itu ini sama itu mana ada di mana ini berada di naruh tangan kuat karena ini dari tempat tangan kewakilan ayat 10 ayat yang 20 dari kamu memang dua makan saya jangan ayat ini bakal kamu akan kau ini ingat tamu dia memang kemungkinan ayat mereka mudah-mudahan tidak tahu. Jadi mulai agak yang masih ini akan ada anak bayi dominan bayi kerja kan? Tetapi aku dan sedih aku kami ini akan beribadah kepada Tuhan. Terkejauh atau baik? Mulai lagu bahkan video. Tetapi aku dan sampai bahkan jadi lagu bahkan yang kau dengar itu.
Jadi mulu agak-agak persoalan hujan karena matangnya kawinan. Tuhan, bila kau hatang Tuhan bisa usul berkata perkawinan, enggak layak kau mengundang aku segala sebuah jauh berdua saya ikut main betul. Yang dimaksud ayat perkawinan kita mau tidak berfungsi, kamu mati masuk itu. Kemudian, alanya hal ini maka sangat dilakukan. Ini bukan persoalan melakukan. Memang untuk sarana atau mengurus catatan speed, tetapi bukan catatan speed yang menceritakan di ibadah ini. Firman Tuhan yang kita aminkan, tapi pikiran kita kali ini dalam sekali ini maka itu mudah-mudahan di tongkrongan ini faktor dia. Bahwa perkawinan itu adalah rancangan Tuhan yang luar biasa. Kalau di Kejadian 2 ayat 18 ini selalu saya kutip. Kejadian 2 ayat 18 ini dasar sebuah perkawinan. Tidak baik laki-laki itu seorang diri saja. Ini konsep Tuhan, bukan konsep Adam. Dan kadang kata menyebabkan perempuan ini setia dan kita mati. Apa apakah masih berpasang-pasangan? Apa yang mana Allah salah? Dilukan siapa dilukan juga itu. Dungiman kan masih ada tiga-tiga makin cocok di mana? Makin masih. Hati kau kan cocok. Boleh kalau jorok kau kan cocok. Kalau kita aja kita diamkan. Kalau ini kalau menjadi selama di Jepang bisa saja yang paling kecil di zaman ini akan berjalan. Tetapi pada intinya perkawinan itu adalah rencana Tuhan. Karena ini sedang bunyi perkawinan anak-anak. Ada kan sekarang perbulan tentang perkawinan kalau tidak cocok lagi, emang cocok sangat cocok. Nah, Tuhan telah memberikan waktu kepada kita. Tuhan telah memberikan waktu kepada kita. Kursi ada selama ini proses berjalan. Jadi mudah-mudahan semua orang akan yang engkau ingat kamu di belakang mudah-mudahan. Suatu kali kamu meneliti kasihan tentang mudah-mudahan. Suatu kali kamu meneliti ada yang kasihan. Dosa benar dari ada nanti di belakang. Kamu persatukan seterusnya untuk percaya tidak ada penakatan yang tinggi. Karena dia kadang kedua dia warna yang Kristen. Guna mana teman dulu dipasrahkan. Kamu yang diminta bantu dulu habisi. Kamu manusia. Kau di dulu orang terhadap kata bilang tadi. Tidak ada. Ini rancangan Tuhan yang luar biasa. Hukum Tuhan bukan hukum pendeta, bukan hukum gereja. Ini makna. Di mana juga rancangan yang indah sekali. Dan di sinilah kekuatannya perkawinan itu. Lalu Tuhan Allah membuat Tuhan khusus itu dan menampilkan dan membuat seperti menjadi pasangan yang sepadan. Yang sepadan, penolong yang sepadan. Ini kata-kata yang sangat berharga yang selalu kami lakukan di tengah-tengah. Siapakah yang di samping kita ini? Siapakah pasangan kita itu? Itulah yang paling sepadan dan penolong bagi kita. Mana kali ini, mana kali mana tak kalau sudah ada kata perkawinan, siapakah dia? Dialah yang sepadan, penolong bagi saya untuk menyempurnakan kemanusiaan saya. Itulah perkawinan. Awal Tuhan sudah mengkonsep perkawinan iman dan cinta. Karena anak itu adalah titipan Tuhan dan kita. Anak itu adalah titipan Tuhan. Anak ini musibah bagi Yesus dijalani si mati utang probator. Ini luar biasa sekali. Si mati utang probator kan biasa bukan kami hormat karenanya dong ini dong kutip pemayo si dia tuh keluarga di sini bukan dong si jadi tulang rusuk itu sudah kembali hari ini yang memang tulang rusuk yang kita betul sampai persis hari ini. Karena itu Tuhan hari ini pujian dan luar biasa. Terpujilah Tuhan yang telah menciptakan itu. Terpujilah Tuhan karena sudah membalikan tulang rusuk pada kami yang juga boleh sedaya itu. Nanti pukul dunia jadi lebih manusiawi. Perkawinan ini kalau ada asal mati atau tidak baik seorang diri kan itu masih ada
dia mengembalikan tulang rusukmu ini. Kasih Tuhan dikatakan merah di mata ini juga tidak tahu. Engkau telah mengembalikan aku tulang rusuknya sendiri mati kembali. Dari rusuk ini dirokati. Boleh dirokati anak panas kalau ini. Kopi kan banyak orang kopi. Kambing nak putih, tapi dikatakan dengan kopi. Kalau kopi kan ini, kalau kopi mana? Kalau dia orang sekali orang kopi berjual. Di mana kesoli? Ini ujian yang luar biasa. Masa macam ini akan terjadi di mata ini, saudara. Ini akan terjadi. Rancangan Tuhan untuk perkawinan akan manusia kita lebih manusiawi. Ini akan terjadi secepatnya. Karena ada orang yang sengaja besar tinggi. Apa arti sepadan itu? Bukan karena cocok selera, cantik, segala macam, bukan hanya sama lain. Menurut Tuhan ini yang paling cocok, ini yang paling sesuai. Okelah Tuhan, selama ini sudah membuat kau. Memang kau kagumi wajahnya, kau kagumi parpurna, sudah ada buku suara sudah dia sudah. Kurang-kurang ini yang tak buku suara ini putus-putus sudah. Mau sama apa boleh? Karena dia karena bersusun sudah bersusun. Cuma kalau nak apa di mana nak boleh lah. Oh, lupa makan, oh suka kan? Adalah suka apa? Dalam mana lagi itu? Nanti kita mendapat orang-orang kan? Orang-orang yang tahu lagi. Nanti ada saudara di dalam saudara kita sudah paham Tuhan. Yang dilakukan dari saudara orang. Apa tipis-tipis suara iman dan keluarga lalu apa yang terbuka dan sangat berbeda jauh kami yang disingkat karena anak tertentu itu hanya kejadian di luar negeri. Perkawinan itu selalu kita katakan bagaikan melihat pemandangan yang jauh. Ternyata ketika kita melihat pemandangan itu lebih jauh begitu indah. Ada banyak lubang, ada banyak hal-hal yang bisa kita ini yang hijau itu saudara akan masuk dalam perkawinan itu. Tapi saya percaya apapun yang terjadi di tengah-tengah keluarga, proklamasi Yosua, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Ini pilihan ketika mereka mencari keluar dari perbudakan, lalu orang-orang pergi ke ilah-ilah yang lain, ke dewa-dewa yang lain. Tetapi Yosua beringat, ini sudah tidak benar lagi. Apapun yang saudara pilih hari ini, saya akan sampai ke tanah Kanaan. Kalau saudara menyembah dewa Amori, dewa Kanaan, kalau saya yang menundaikan benderanya, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Apa yang hilang dari manusia sekarang? Nilai rohani kemanusiaan, manusia hubungannya dengan Tuhan. Saya selalu berkata kepada mereka, apa sih yang tidak ada lagi saat ini? Teknologi luar biasa, ya cantik. Gereja ini sudah punya CCTV. Siapa yang mencuri motor sekarang itu bisa kelihatan. Semua teknologi sudah ada. Di mana pun toko kita sekarang amankan pesta hari ini cukup bisa kelihatan nanti semua prosesnya. Tetapi dengan catatan seperti ini, apakah kehidupan manusia semakin aman? Apakah kehidupan manusia semakin damai? Ternyata benar-benar terbalik dengan hidup pengetahuan itu sendiri. Mau apa kawan? Dan juru harus sangat dimana dengan lebih CCTV. Harus CCTV kita harus makin. Ada semangat harus kita sendiri. Tok kita korban ini kalau anak itu manusia. Yang saya katakan seperti ini, dunia ini hancur, keluarga hancur. Karena memang apa? Pertama hubungannya dengan Tuhan. Hubungannya dengan Tuhan tidak ada. Mereka selalu didikat oleh hal-hal yang mereka lihat indah, mulai dalam hebat. Siapa yang bisa menjadi toleransi? Kalau seseorang yang kaya akan damai sejahtera di tengah hidupnya. Sering saya contohkan dalam pembinaan. Dan kamu sinetron itu, saya bilang seperti itu. Ya, sinetron yang pernah drakor. Saya tidak pernah nonton drakor karena saya sudah lewat nonton sinetron sekarang ya. Saya pernah waktu itu drakor ini kok mama-mama sampai dibaca di rumah nonton drakor ini. Ya, tapi sinetron kemarin ya, sinetron sekarang TV ini masih muda, sudah manajer.
rumahnya bukan biasa hijau, kolam renang hijau juga, berbagi satu lima, masuk prolong nasi. Tetapi persoalan yang terjadi di rumah, dia kaya, dia hebat, dia sukses dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi di sini kalau ini notabene? Apa intinya? Perselingkuhan, cerai, orang iman. Tidak ada undangan di sini. Orang ini dari bahasa hijau berbagi. Ya, kadang kita sudah harus mengapian itu yang benar. Jujur kita masalah orang-orang biaya. Tapi kita akan mobil, bapak sama mobil. Oh, bahagia lalu ucap syukur bukan kita jangan bahagia mengucap syukur tetapi anda yang bahagia ketika saudara mengucap syukur. Jadi mengucap syukur adalah bukan bahagia. Kalau ini anak perahu mengucap syukur mana itu orang mengucap syukur orang terlalu orang lain mengucap syukur lah anda bahagia di mana. Dan Yesus akan membawa ikatan yang kudus itu. Saya percaya bahwa Tuhan akan menolong seorang menjalani kehidupan ini. Asal proklamasi Yesus ini tetap di tengah kehidupan keluarga saudara. Yang terakhir sekali belajar dari saudara. Lepas orang, ya nilai-nilai kebataan. Saya bukan adik kebataan, tetapi itu menguatkan kita dari semuanya. Ada itu bagian dari bagaimana kita belajar jawab memang. Karena satu kali mulai ada kata-kata harus saja mudah-mudahan segala macam yang memang nanti belajar dari segala aktif. Tadi saya katakan jadilah orang jemaat yang aktif, jangan nanti membawa harap dan terang di tengah-tengah agama, di tengah-tengah masyarakat dan di tengah-tengah pekerjaan. Terpujilah Tuhan, sabar sejahtera, selamat kehidupan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita hari ini karena iman dan Julia akan Tuhan bersatukan. Di hadapan orang tua dan yang mengasihi mereka, ikatan kasih itu akan terjadi. Kami percaya bahwa ikatan kasih ini terjadi bukan karena hal-hal lahiriah, tetapi Tuhan sudah mengkonsep bahwa kehidupan Wilma Roland Simatupang Togatoro ini akan disempurnakan oleh kehadiran Julia Pranata Sinanda. Terima kasih Bapak. Biarkan berkat ini turun dan berjalan terus. Bukan hanya hari ini, tetapi juga selanjutnya. Tetapi firman yang hari ini hadir, aku dari sini semuaku beribadah kepada Tuhan. Biarkan itu terjadi. Bahwa proklamasi keluarga yang baru ini nanti mereka akan tetap setia, beribadah, bersekutu, dan menyerahkan kehidupan mereka. Untuk seterusnya hari ini, cara-cara di luar ibadah ini yang akan itu menjadi alat menguatkan ikatan kasih ini. Para anak dan para guru yang akan kasihmu menaungi dan menggarami semua perhelatan sukacita adat yang akan mereka lakukan nantinya. Di dalam Yesus Kristus kami telah mendengar firman-Mu, yang dengan firman ini dibaca oleh Roh Kudus. Amin.
sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikianlah firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi berlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya, demikian firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah laki-laki istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia itu. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itu adalah ikatan yang paling sempurna, dan biarlah damai daripada Allah menguasai hati. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaan. Saudara sekali telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, Wilmar Roland Simatupang Tokatoro, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Julia Pranata Sinaga menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatan? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang tulus di hadapan jemaat dan di hadapan Tuhan terutama, sekarang jawablah. Ya, saya bersedia. Sekarang saya bertanya kepada saudara, kepada pengantin perempuan Julia Pranata Sinaga yang telah dipilih saudara Wilmar Roland Simatupang Tokatoro hari ini menjadi pengantinnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Wilmar Roland Simatupang Tokatoro menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segala hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan Wilmar Roland Simatupang Tokatoro ini sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang tulus dan ikhlas di hadapan Allah dan jemaat, sekarang jawab. Ya, saya bersedia. Terpujilah Tuhan. Demikian janji saudara di hadapan Tuhan hari ini. Sebelum saudara bertanda tangan, karena saudara menyerahkan cincin sebagai tanda hari ini, salam. Untuk Julia Pranata Sinaga, kenapa sebagai tanda bahwa Tuhan telah
Saya adalah hamba Tuhan yang memberitakan firman-Nya kepada saudara. Dengan nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, saya mengatakan, yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kenikmatan kami sepanjang ini mereka semua jemaat dan majelis syukur atas berkat Tuhan yang khusus hari ini keluarga baru ini sebagai tanda sukacita dari gereja ini, maka kami undang para untuk menyerahkan tanda kenangan pada keluarga yang baru ini. Omana boy di pasahan Hurianta kado na paling berharga karena isinya semua adalah firman Tuhan. Baca baik-baik. Setiap kali yang mau berangkat ke mana, berdoa dan baca firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah pedoman dalam hidup. Mau sebab apapun rencanamu, ketika Tuhan tidak berkehendak, tidak ada. Untuk itu baik-baik ya. Pelan, pandang Bapak, pandang Mama Julia, orang tuamu, dan ingat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak PDK. Kalau dalam protokol kita tidak selamat, tetapi karena itu bisa selamat ya. Orang sorot selamat menempuh hidup baru mulai. Demikian acara keberkatan hari ini sebagai tanda rasa syukur dan ucapan terima kasih kita. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan. Amin. Mari kita memohon doa yang Tuhan Yesus. Bapa kami, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kau bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari bahaya jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan Kristus. Dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara semua. Amin.
Monima Muhammad Sabuna Mauta Sangat Nami Amanami Nanami Bulan-bulan